Pemirsa Intens Investigasi, tegang sekaligus memanas. Kalimat itulah yang seolah paling pas untuk menggambarkan suasana sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkoba yang menjerat nama aktor Ahmad Zoni dan 5 terdakwa lainnya. Sebelumnya, Ahmad Zoni bisa bernafas lega setelah saksi yang ia hadirkan telah memberikan keterangan yang cukup meringankan dirinya di persidangan. Hal ini sepertinya kembali berlanjut saat siang tadi pihak Ahmad Zoni kembali menghadirkan saksi lainnya untuk memberikan kesaksian di hadapan jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Lantas, seperti apakah sejumlah momen yang tertangkap kamera saat siang tadi sidang lanjutan yang harus dihadapi Ahmad Zoni kembali berlangsung? Dan seperti apakah pengakuan yang diberikan oleh saksi dari pihak Ahmad Zoni dan kelima terdakwa lainnya? Kesaksian tersebut dianggap dapat meringankan posisinya dalam persidangan ini. Lalu, seperti apakah sejumlah momen yang juga terekam kamera saat Ahmad menyapa sang kekasih dan keluarga besarnya yang hadir di persidangan? Apakah kembali terulang sejumlah momen romantis antara Ahmad Zoni dengan sang kekasih Dr. Camelia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kembali ke sidang lanjutan kasus peredaran narkoba yang menjerat nama aktor Ahmad Zoni dan 5 terdakwa lainnya. Sejak pagi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, suasana terlihat tegang dan penuh sorotan, menyusul agenda pemeriksaan lanjutan yang dinilai krusial bagi posisi hukum Ahmad Zoni. Dalam persidangan kali ini, fokus persidangan akan tertuju pada keterangan saksi yang kembali dihadirkan Ahmad Zoni di persidangan dan bisa menjadi penentu arah perkara bagi Ahmad Zoni ke depannya. Tapi yang saya berharap dengan seperti ini kan mungkin maksud tujuannya bagaimana kalau kita kan bertanya, banyak yang bertanya gitu kan, bagaimana cara barang itu masuk. Saya pun juga jujur saya nggak tahu bagaimana cara itu barang masuk. Tapi pernyataannya dari saudara saksi sekarang ini kan membuka kalau yang masuk ini sebenarnya kalau itu adalah petugas itu sendiri kan gitu. Jadi ya saya berharap kalau emang diproses sekalian proses tugasnya juga gitu ya. Ya itu apa? Itu tugas instansi lain ya, bukan tugas saya gitu ya. Kami berharap. Gitu ya. Silakan nanti ketemu kalau penyidiknya mau proses. Seperti dalam beberapa sidang sebelumnya, Ahmad Zoni cukup beruntung karena ia tidak sendirian menghadapi proses hukum ini. Ahmad Zoni mendapat dukungan penuh dari tim kuasa hukumnya, keluarga, serta kekasihnya Dr. Camelia. Mereka kembali hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Usai persidangan digelar, Ahmad Zoni bersama kuasa hukumnya menyampaikan keterangan terkait jalannya sidang hari ini, termasuk menanggapi agenda pemeriksaan saksi yang dinilainya cukup berpengaruh terhadap perkara yang dihadapinya. Makanya saya berharap ini di sini semuanya untuk Dirjen bisa melihat, karena saya cuma punya saat ini Matuo, Ibu, dan Dokter Camelia yang paling penting gitu loh saat ini, yang sudah mengurus saya dan lain-lain yang sudah berjuang gitu. Dan kenapa kamu? Itu muka kamu? Hah? Kenapa kamu? Dia capek banget gitu kan. Jadi saya berharap untuk bisa ketemu, karena sampai saat ini saya belum bisa ketemu. Saya ketemu cuma di sini doang. Ketemu di sini dan sekarang udah nggak bisa lagi udah ditemuin gitu loh. Dan sekarang udah mau ditarik. Bang Arumi juga datang, Bang Arumi juga datang. Hari ini Arumi hadir, Bang.
Mungkin kalau peraturannya iya, tapi kalau seandainya memang Bang Amar dinyatakan tidak bersalah, menurut kalian apa pantas dia ke sana gitu kan? Enggak gitu, nanti itu perjuangan PH lah intinya. Sama yang masalah apa? Bawa tasbih. Ya harus dong, dia emang pertama aku kenal tuh emang dia orangnya rajin ibadah sebenarnya, asli. Gitu, ya, lihat aja dong teman-temannya bilang kan subuh dia tuh azan aja tuh langsung ke masjid. Kalau di rutan juga gitu, kalau di telepon misalkan azan, kayaknya azan mau sholat gitu. Jadi emang sebelum kenal aku emang dia udah emang tipenya nggak pernah ninggalin sholat. Sementara itu, pemirsa, dalam persidangan sebelumnya, Amar Zoni bersama kuasa hukumnya secara terbuka membacakan surat permohonan kepada majelis hakim. Amar Zoni meminta agar jaksa penuntut umum menghadirkan alat bukti rekaman CCTV ke dalam persidangan dengan tujuan untuk membuka perkara ini secara terang benderang. Amar berharap seluruh proses persidangan dapat berjalan terbuka, agar dirinya bisa membuktikan bahwa ia tidak terlibat dalam kasus yang telah menjerat namanya. Tak hanya itu, ia juga berharap agar dirinya tidak kembali dipindahkan ke Nusa Kambangan. Selain itu, Amar Zoni berharap proses hukum yang dijalaninya dapat selesai di tahun ini, karena dirinya ingin segera kembali berkumpul bersama keluarga. Isi suratnya apaan, Bang? Permohonan pada pengadilan, ya pada pengadilan kalau untuk selaku kita sebagai terdakwa ini memohon majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberitakan jaksa penuntut umum menghadirkan dan mengajukan alat bukti berupa CCTV di sidangan. Kayak kami minta tolong mungkin nanti dengan media, teman-teman media dan semua netizen bisa didorong gitu kan untuk tetap harus diadakan suara ini. Dan nanti kan setelah ini akan ada lagi saksi meringankan lagi ya Om ya, saksi fakta dan saksi ahli gitu ya Om. Dan kami berharap dengan semua ini juga bisa terbuka agar saya tidak dipindahkan kembali lagi ke MK gitu loh. Karena untuk menunjukkan kalau saya tidak terlibat apa-apa di CCTV memang menghadap ke kamar. Jadi makanya itu semuanya ini harus terbuka dari CCTV karena bukan cuma omongan doang gitu loh kan, tapi ada bukti gitu loh. Nah sementara kalau misalkan tidak dihadirkan ya artinya ada sesuatu yang salah, berarti ada sesuatu yang diumpetin. Ya saya berharap sih cuman doa doang sih. Saya berharap dari semua teman-teman minta doanya banyak-banyak, semoga ya ini semakin terbuka dan saya bisa segera pulang dan saya tidak kembali lagi ke Nusa Kambangan karena tempatnya itu tidak profesional untuk saya gitu loh. Saya berharap saya menyelesaikan hukuman saya yang sekarang ini, di tahun ini saya bisa pulang. Namun, di tengah keyakinan Amar Zoni, bagaimana sikap kuasa hukumnya dalam menyikapi status kliennya yang dinilainya masih berisiko tinggi? Benarkah pihak kuasa hukum Amar Zoni yakin bahwa Amar Zoni tidak akan kembali ke Nusa Kambangan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Deddy Dato yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah jalannya proses persidangan, pihak kuasa hukum Amar sempat angkat bicara. Mereka mempertanyakan status high risk yang hingga kini masih melekat pada diri Amar Zoni. Padahal menurutnya, tuduhan yang diarahkan kepada kliennya masih belum terbukti di persidangan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga asas praduga tak bersalah seharusnya tetap bisa diutamakan. Ya kalau untuk Amar itu kembali apa tidak, itu kan kita melihat keputusan nanti. Saat sekarang kan Amar itu statusnya memang kan high risk ya. Status high risk ini sebenarnya kan harusnya belum bisa melekat kepada Amar. Karena kan yang dituduhkan ke Amar itu kan dia memasukkan barang terlarang. Ya,
Nah, itulah yang jadi perkara di Polsek ya. Nah, otomatis kan tuduhan itu kan belum terbukti. Itulah kan karena udah dilimpahkan ke hukum. Harusnya pihaknya Dirjen Pemasyarakatan kan harus menghormati dulu ajas praduga nggak bersalah kan. Karena apa? Karena ya pihak lapas sendiri yang membawa kasusnya karena hukum. Nah, kenapa pihak lapas yang ya ibarat pemasyarakatan lembaga Dirjen Pemasyarakatan tidak menghormati, padahal kan dia udah serah ke hukum, ya tunggulah keputusan ini. Tak hanya itu, pihak kuasa hukum Ahmad Zoni menilai bahwa selama persidangan masih berlangsung, Ahmad Zoni seharusnya tetap berada di Jakarta hingga perkara ini diputus oleh majelis hakim. Kuasa hukum Ahmad Zoni bahkan meyakini bahwa kliennya tidak akan kembali ke Nusa Kambangan. Karena jika vonis bebas dijatuhkan, maka tidak ada lagi alasan hukum untuk memindahkan Ahmad Zoni ke lembaga pemasyarakatan yang lain. Dengan adanya penetapan hakim itu, berarti kan Amar ini tentu harus sampai selesai sidang. Ya di Jakarta. Berarti sampai ada keputusan. Ya kan? Nah, kalau seandainya bebas nanti, terus apa alasannya dipindahkan? Karena apa? Yang dituduhkan itu ternyata nanti diputus bebas, ya pasti nggak akan kembali dong. Karena apa? Ya yang dituduh aja nggak terbukti, malah diputus bebas, ya otomatis ya Amar kan harus tetap di sini. Namun, pihak kuasa hukum juga menegaskan akan tetap menghormati apapun keputusan yang nantinya diambil oleh majelis hakim. Jika diputus bebas, mereka akan memperjuangkan pengembalian seluruh hak-hak Ahmad Zoni. Namun sebaliknya, jika Ahmad Zoni dinyatakan bersalah, maka seluruh proses hukum lanjutan akan tetap dijalani sesuai aturan yang berlaku. Pasti kita minta juga, ya hak-haknya yang ditunda dulu, ya harus dikembalikan. Jadi kalau ada semacam isu, ya kalau kami pihak tetap berpatokan dengan patokannya penetapan hakim. Dalam ini dia harus menghadiri perkara ini sampai putus. Nah, ayo kita lihat dulu lah keputusan nanti. Ya, kalau kami berdoa ya kan, keputusannya bebas. Nah, kalau seandainya keputusan dia dihukum, ya kita hormati juga. Ya, dipindahkan lagi ke NK, ya kan kita harus hormati juga. Karena apa? Berarti terbukti dong bahwa memang dia melakukan pelanggaran yang dituduhkan pihaknya Dirjen Pemasyarakatan. Ya, tapi ini kan harus dipaham juga. Ya, upaya hukum kalau banding nanti masih ada kasasi. Nah, ini nanti perdebatan hukum lagi. Nah, jadi ya lihat aja dulu keputusan ini. Nanti apa keputusannya, baru itu langkah hukum apa yang akan kami lakukan. Sementara itu, bagaimana rasa syukur yang dialami Dr. Camelia karena saksi secara sukarela bersedia hadir ke persidangan? Benarkah ia tidak khawatir dengan proses hukum Ahmad Zoni karena banyak pihak yang mendukungnya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah sorotan tajam terhadap proses hukum yang masih harus dijalani, sosok sang kekasih Dr. Camelia kembali menunjukkan ketegaran dan keyakinannya. Di persidangan sebelumnya, Dr. Camelia mengungkapkan rasa syukurnya karena para saksi yang hadir di persidangan datang secara sukarela tanpa diminta oleh pihak Ahmad Zoni. Menurutnya, para saksi justru tergerak secara pribadi untuk memberikan keterangan demi mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Menurut Dr. Camelia, ini menjadi bukti bahwa banyak pihak yang tulus ingin membantu untuk meluruskan perkara yang tengah dihadapi Ahmad Zoni. Terkait proses hukum yang masih berjalan, Dr. Camelia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak merasa khawatir dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan.
ya bagus lah, dia emang bener kayak gitu kok kejadiannya, bener, setuju. Dia mengatakan kalau dia tidak bersalah karena nggak ada barang bukti. Dia dengar Bang Amar ada barang bukti, itu baru mendengar loh, jadi bukan dia mengatakan Bang Amar ada barang bukti nih gitu. Jadi nanti kan pasti ada rekaman-rekamannya lah gitu. Tinggal dibuktiin aja. Nanti tinggal hakim nggak bisa menilai kan dari bukti dari saksi keringanan tadi. Para saksi ini bukan kita yang minta, tapi alhamdulillah mereka yang hubungin Om John untuk bersedia menjadi saksi. Semua ahli pidana, ahli narkotika, nanti ada dokter psikiaternya Bang Amar juga mungkin. Mereka bergerak sendiri hatinya, bukan kita yang minta-minta untuk jadi saksi gitu. Tapi sempat khawatir nggak sih dok dengan? Enggak lah, ada Allah, ngapain khawatir kalau Allah belum waktunya, emang nggak diapa-apain ya nggak bakal kenapa-napa gitu. Jadi jangan bergantung sama manusia lah gitu. Kita bersama. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.
Lantas, sebelum masuk ke persidangan, seperti apakah sejumlah momen yang kembali terekam kamera saat Ahmad Zoni dan para terpidana lainnya hadir di persidangan? Apakah Ahmad Zoni kembali mencuri perhatian dengan penampilannya yang berbeda dari sidang sebelumnya? Lalu, seperti apakah raut wajah yang diperlihatkan Ahmad Zoni saat memasuki ruang persidangan? Apakah raut wajahnya kembali berseri-seri karena hampir seluruh keluarga besarnya, termasuk sang kekasih, hadir dalam persidangan ini? Seperti diceritakan sebelumnya pemirsa, suasana di persidangan hari ini memang terlihat tegang dan penuh sorotan, menyusul agenda pemeriksaan lanjutan para saksi yang dinilai krusial bagi posisi hukum Ahmad Zoni. Keterangan para saksi tersebut akan menjadi penentu arah perkara ini ke depannya, atau membuat posisi Ahmad Zoni bisa terbebas dari segala tuntutan hukum yang diberikan jaksa penuntut umum. Dan seperti inilah keterangan para saksi yang kembali dihadirkan.